Halo. Pul. Oh. Ya. Kami dari kelompok PENPA atau penguatan pelajar Pancasila kelompok 4 dari kelas 8A ingin menjelaskan tentang seputar informasi tanaman yang akan kita beri label nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekiana Raima Sinabing, absen 25 dari kelas 8A. Saya di sini mewakili dari kelompok 4 kelas 8A untuk menjelaskan tentang tanaman-tanaman yang sudah kita berikan manfaat atau sudah kita jadikan manfaat, lalu kita deskripsikan dan kita buat laporan tentang tanaman-tanaman ini. Pertama, kita mempunyai tanaman, nama tanamannya adalah pacar air. Bentuknya seperti ini ya. Pacar air ini adalah tanaman yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, namun telah dikenalkan ke Amerika pada abad ke-19. Tanaman ini adalah tanaman tahunan atau 2 tahunan yang memiliki bunga yang berwarna putih, merah ungu, atau merah jambu. Bentuk bunganya menyerupai bunga anggrek yang kecil. Seperti ini ya. Ini saya mempunyai tanaman pacar air yang berwarna ungu. Nah, ciri-ciri tanaman pacar air ini adalah berbatang basah, lunak, bulat, bercabang, warna hijau kekuningan. Lalu manfaat dari pacar air ini adalah secara empiris, tanaman pacar air digunakan untuk mengobati penyakit bisul, kemudian kur, dan inflamasi. Mempermudahkan persalinan, mengobati kanker, saluran pencernaan, kegedean, mempertahankan haid, radang usus buntu, kolis, dan hipertensi. Oke, baik, kita lanjut ke tanaman kedua. Selanjutnya kita mempunyai tanaman yang kedua, namanya adalah Radicata. Tanaman ini adalah spesies tumbuhan hias berbunga yang berasal dari genus Phimiopsis, termasuk ke dalam suku Asparagaceae. Tanaman ini berasal dari Afrika, terutama Tanzania sampai ke Afrika Selatan. Di Indonesia, tanaman ini masuk dalam tanaman hias yang biasa kita sebut radicata atau modok atau leucon. Tanaman ini bernama latin Phimiopsis maculata. Oke, lanjut ke ciri-ciri dari tanaman ini, yaitu Latin green turtle atau yang lebih dikenal dengan sebutan Radicata ini memiliki ciri daun yang bergelombang, berwarna hijau tua dan terdapat ini dapat bintik-bintik hitam seperti katak. Namanya juga katak, Radicata. Ada bintik. Jadi manfaat tanaman ini adalah dapat membantu mengurangi polusi udara, dapat meningkatkan kualitas udara ruangan, dapat meningkatkan kelembapan di dalam ruangan, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke tanaman ketiga. Baik, kita lanjut ke tanaman ketiga, yaitu pacar bebek. Pacar bebek adalah tanaman biasa yang berasal dari genus Kalanchoe. Tanaman ini terkenal karena metode reproduksinya melalui tunas daun. Pacar bebek populer digunakan sebagai tanaman hias di rumah dan banyak pula yang tumbuh di liar di kebun-kebun di pinggir parit yang tanahnya banyak. Ciri-ciri dari tanaman ini yaitu daun cacar bebek berbentuk memanjang atau bulat-bulat dengan ujung tumpul, tepi, bergerigi. Ini ya teman-teman, cacar bebek memiliki batang yang lunak dan berluas. Ini daunnya tebal, berdaging dan mengandung banyak air. Ya, ini mengandung banyak air. Warna daun hijau muda atau kadang-kadang abu-abu. Tanaman jenguk, buahnya coklat. Manfaat dari tanaman ini yaitu dipercaya mampu menjadi pereda alergi, dipercaya mampu mengatasi peradangan dan infeksi karena memiliki efek antimikrobial, dipercaya memiliki khasiat antioksidan. Selanjutnya kita masuk ke tanaman keempat, yaitu lili Paris. Lili Paris bernama Latin Chlorophytum comosum, merupakan tanaman hias yang termasuk ke dalam famili Liliaceae. Ciri-ciri dari tanaman ini adalah secara morfologi memiliki bentuk daun pita
Daun berwarna hijau dengan kombinasi warna putih pada bagian tepi. Daun memanjang dengan ukuran lebar kurang lebih 4 cm, berbatang dengan ukuran tinggi bersekitar 10 cm. Jadi ini daunnya bisa dilihat ya teman-teman. Manfaat dari lili Paris ini adalah dapat membantu mengurangi kecemasan yang dialami pasien, menyerap polusi udara di dalam ruangan, dan menghilangkan polutan berbahaya. Selanjutnya yang keenam, kita ada tanaman yang bernama keranjang basket atau nama ilmiahnya adalah Cariaceae fragrans. Merupakan tanaman asli dari daratan Meksiko. Tanaman ini tergolong ke dalam jenis rerumputan yang kemudian dibudidayakan untuk tanaman ornamental atau hias. Secara umum, tanaman ini dikenal sebagai basket plant atau keranjang basket karena pada bagian ujung batang dengan daun yang menumpuk akan berbentuk lingkaran seperti keranjang. Ciri-ciri dari tanaman ini adalah Cariaceae fragrans dicirikan oleh perawakan terna yang kokoh seperti perdu, stolon yang panjang, susunan daun spiral, helaian daun melancet melonjong, dan tepi daun mengombak. Manfaat dari tanaman Cariaceae fragrans ini adalah ya sebagai tanaman hias. Selanjutnya ada Anthurium hookeri, biasa disebut Anthurium cobra. Terlebih terdapat varietas lainnya yaitu Anthurium cobra variegata. Ciri-ciri dari tanaman ini adalah ruas pendek, akar padat, dan kotorofil lancet. Daunnya mempunyai tangkai daur berbentuk segitiga sampai dengan panjang 2-9 cm, berbentuk rosulat, lebar 10-26 cm, panjangnya 30-89 cm. Daunnya menunjukkan variasi Scholariforme dan vernasi supervolute. Menutupi daunnya terdapat tanda-tanda kelenjar kecil berwarna hitam. Buah beri yang dihasilkan tanaman berwarna putih. Manfaat dari tanaman ini adalah yang pertama, menyerap polusi udara. Yang kedua, menghias lingkungan. Yang ketiga, mengobati masalah pada mulut dan tenggorokan. Oke, yang kesembilan ada terong ungu. Bentuk wujudnya seperti ini dan bernama ilmiah Solanum melongea. Terong ungu merupakan buah sejati tunggal, berdaging tebal, lunak, dan berair. Buah tergantung pada tangkai buah. Dalam satu tangkai umumnya terdapat satu buah terong ungu, tetapi ada juga memiliki lebih dari satu buah. Biji terdapat dalam jumlah banyak dan tersebar di dalam daging buah. Ciri-ciri dari tanaman ini adalah buahnya memiliki warna ungu dengan bentuk bulat memanjang dan ukuran daun yang besar. Tanaman ini memiliki warna bunga mulai dari putih hingga ungu dengan batang tanaman yang memiliki duri. Saya memiliki wujud dari terong ungu yang berbunga ungu. Manfaat dari tanaman ini adalah mengontrol kadar kolesterol, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi kognitif, dan mengurangi risiko kanker. Baik, yang ke-10 ada labu air dengan nama ilmiah Lagenaria siceraria. Ini wujudnya dan ini buahnya. Labu air atau labu sayur adalah sejenis labu dan buah budaya dapat disayur dan buah tuanya dijadikan wadah air, tabung, kantung hias, ataupun koteka. Labu air masih berkerabat dengan gligo dan rasanya bermiripan. Bentuk buahnya bervariasi, mulai dari bulat hingga lonjong memanjang. Yang berada di atas saya ini adalah bentuk yang lonjong memanjang ya. Ciri-ciri dari tanaman ini ialah merupakan tanaman herba semusim yang tumbuh menjalar, memiliki batang yang berbentuk persegi dengan alat pembelit. Bunga berumah satu di ketiak daun,
berwarna kuning kehijauan, memiliki 5 mahkota, 5 benang sari, dan 3 puting. Manfaat dari tanaman ini ialah: yang pertama, menurunkan kadar kolesterol; yang kedua, mencegah penyakit kronis; yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh; yang keempat, terhindar dari sembelit; yang kelima, memiliki kenyang lebih lama. Selanjutnya ada keladi merah yang bernama ilmiah Caladium bicolor, adalah spesies genus Caladium dari Amerika Latin. Ini ditanam sebagai tanaman hias untuk daunnya yang besar, berbentuk hati atau tombak dengan bercak hijau, putih, merah muda, dan merah yang mencolok. Wujudnya seperti ini. Ciri-cirinya yaitu bentuk daunnya lebar, memanjang ke depan, membentuk hati, daun tipis, corak warna yang mencolok seperti hijau, putih, pink, dan merah berumbi, dan tidak memiliki batang namun memiliki tangkai daun yang panjang. Ada pula yang menyebut tanaman ini berbentuk sayap malaikat dan kuping gajah. Manfaat dari tanaman ini yaitu: keladi bisa menjadi hiasan dekorasi yang menarik, dapat menyembuhkan bisul dan batuk. Keladi itu memiliki kandungan pencegah penyakit kanker. Selanjutnya ada Agave americana. Beberapa nama umumnya antara lain mengikuti American Aloe Century Plant, adalah spesies tanaman berbunga dari famili Asparaceae. Agave americana merupakan tumbuhan asli dari Meksiko dan beberapa negara bagian Amerika Serikat, New Mexico, Arizona, dan Texas. Ciri-cirinya, Agave americana mempunyai daun selebar 4 meter dan panjang 2 meter. Daun tanaman ini berduri di bagian pinggirnya dengan berduri besar di bagian ujungnya. Bunganya berwarna kuning dengan tinggi mencapai 8 meter. Namun jarang berbunga. Setelah berbunga, umumnya tanaman ini mati. Manfaatnya sebagai bahan makanan, serat, dan sabun. Sebagai bahan pemanis dan sirup, mengatasi depresi karena mengandung vitamin K dan folat, dan bagus untuk ibu dan janin berkat vitamin B6. Selanjutnya ada temulawak. Temulawak adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Tanaman ini berasal dari Pulau Jawa dan tersebar di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Tiongkok, India, Jepang, Korea, serta beberapa negara di Eropa. Tidak hanya tumbuh pada daerah Jawa saja, rempah ini juga tumbuh pada dataran di Pulau Maluku dan Kalimantan. Ciri-cirinya ialah: ciri-ciri umum tanaman temulawak yang siap dipanen adalah daun-daun dan bagian tanaman telah menguning atau mengering. Bila membongkar beberapa rumpun, contoh, telah nampak rimpangnya berukuran besar-besar serta berwarna kuning kotor. Manfaatnya ialah mencegah serta membantu pengobatan kanker, mengatasi osteoartritis, mengatasi masalah pada sistem pencernaan.